Amerika Serikat dan China sempat memiliki hubungan yang buruk pada Agustus lalu. Bermula dari kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Namun belakangan ini hubungan keduanya nampak kembali hangat. Kehangatan itu terlihat pada sela-sela KTT G20 di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan tatap muka untuk pertama kalinya. Tak hanya pada Agustus lalu, hubungan diplomatik keduanya seringkali tak stabil. Lantas, bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan China selama ini? Hubungan antara China dan Amerika Serikat mulai rumit sejak 1949. China dan Amerika Serikat terhubung oleh ikatan ekonomi yang erat dan persaingan pengaruh di Asia Pasifik. Hubungan keduanya merupakan hubungan bilateral paling penting di dunia pada abad ke-21. Hubungan Amerika Serikat dengan China dimulai pada Perjanjian Wangxia tahun 1845. Upaya Washington mendorong bank-bank Amerika untuk berinvestasi di perkereta-apian China tidak berhasil pada tahun 1900-an. Selanjutnya, Presiden Franklin Roosevelt menjadikan dukungan China melawan Jepang sebagai prioritas tinggi setelah 1938. Amerika Serikat juga bersekutu dengan Republik China selama Perang Pasifik melawan Jepang pada 1941 sampai 1945. Washington mencoba berkompromi dengan pemerintah nasionalis dan Partai Komunis Cina pada 1945 sampai 1947, namun berakhir dengan kegagalan. Setelah kemenangan Partai Komunis Cina pada kepemimpinan Mao Zedong di Tiongkok Daratan, Perang Saudara Tiongkok pecah, yang menyebabkan hubungannya dengan Amerika Serikat memburuk. Amerika Serikat terus mengakui Republik Tiongkok di pengasingan Taiwan sebagai pemerintah Cina yang sah, dan memblokir keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai kunjungan Presiden Richard Nixon ke China pada 1972 yang menandai pembalikan posisi yang tidak terduga. Pada 1 Januari 1979, Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan RRC dan Amerika Serikat mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah Cina yang sah. Namun pada saat yang sama ia melanjutkan hubungannya dengan Taiwan. China tumbuh sebagai negara yang kuat dan digadang-gadang sebagai kekuatan ekonomi baru dan mengalahkan Amerika sebagai the superpower. Pada abad ke-20, China mengalami berbagai konflik dan revolusi atas kepemimpinan sentralistik Mao Zedong. Hal ini berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi domestiknya. Namun, di bawah pemerintahan Deng Xiaoping, reformasi ekonomi China dimulai. Arsitek reformasi perekonomian China itu berhasil membuat China menempati peringkat kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Berkat reformasi besar-besaran ini, 700 juta orang terangkat dari kemiskinan di China, serta membuka pintu perdagangan internasional yang sebelumnya tertutup di era Mao Zedong. Memasuki abad ke-21, keterbukaan China berkembang dan menjurus pada tujuan kebijakan ekonomi politik internasional China. 2005, China yang dipimpin Hu Jintao saat itu mewujudkan kebangkitan China yang damai dalam dokumen China Peaceful Development Goal. Di tahun yang sama, China mulai menjajaki era perdagangan multilateral setelah resmi bergabung dengan World Trade Organization. Hal ini dinilai sebagai manuver yang penting bagi China dan disebut-sebut sebagai langkah China untuk menyaingi Amerika Serikat. Saat ini, Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang sama, seperti non-proliferasi senjata nuklir, tetapi ada kekhawatiran yang belum terselesaikan.
Kedua negara masih bersengketa atas masalah teritorial di Laut Cina Selatan. Cina mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Sementara Amerika Serikat melihatnya sebagai perairan internasional dan menegaskan hak atas kapal perang dan pesawat udaranya untuk melakukan operasi di wilayah tersebut. Pengaruh Amerika Serikat di Asia semakin menguat sejak pemerintahan Presiden Joe Biden, sementara pengaruh Cina melemah akibat pandemi COVID-19. Ekonom dan para peneliti dalam laporan Indeks Kekuatan Asia menemukan jika Cina kini mengeluarkan biaya militer 50% lebih banyak. Hal ini menjadikan Cina tetap menjadi yang terdepan dari semua negara di wilayah Asia Pasifik dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Namun, Amerika Serikat juga membentuk aliansi dengan negara-negara lain untuk menandingi pengaruh Cina di kawasan Pasifik Selatan. Kelompok aliansi ini terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris. Kelompok informal tersebut dibentuk dengan tujuan meningkatkan hubungan ekonomi dan diplomasi dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Kelompok itu diberi nama Partners in the Blue Pacific. Direktur peneliti Lowy Institute, Hervé Limahieu, menilai pertumbuhan ekonomi Cina akan terus terjadi. Dan di saat bersamaan Cina terus mengembangkan pengaruh dalam bidang militer, Cina dinilai tidak akan dominan seperti Amerika dulu. Namun, dunia harus bersiap menghadapi abad bipolar di Indo-Pasifik yang lebih bergantung pada keinginan Amerika dan Cina. Negara-negara yang berada di jantung Indo-Pasifik memahami situasi tersebut. Dinamika persaingan Amerika Serikat-Cina menghadirkan tantangan tak mudah. Realitas ini berlangsung bersamaan dengan adu klaim wilayah Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan teritori anggota ASEAN sehingga menambah kompleksitas persoalan. Konflik bersenjata di Ukraina memberi contoh tentang betapa berat beban yang harus dipikul ketika perebutan pengaruh gagal dikelola secara damai dan dialogis. Negara-negara berkekuatan besar yang berkepentingan di Indo-Pasifik bersama negara lain di kawasan itu memiliki tugas berat untuk mengelola dinamika yang terjadi agar perang tidak meletus dan pertumbuhan berlangsung berkesinambungan demi kemakmuran bersama.